Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan syariah, podcastnya Yayasan Al-Maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Insan BP Jam Sostek dan pemirsa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan sehat, panjang umur, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, karena kami tag podcastnya pada sore hari. Sebagaimana yang Anda lihat di judul dan juga di thumbnail, bahwa pada kesempatan hari ini kami beserta tim podcast, Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berkunjung ke salah satu pesantren yang di belakang pesantren itu ada sebuah peternakan kambing. Nah, luar biasa di daerah Cilengsi kalau nggak salah. Dan juga sebagaimana yang Anda sudah lihat di thumbnail dan juga di judul, kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang luar biasa, yaitu yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua Yayasan Al-Maghfirah. Kita akan sapa langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Masya wabarakatuh. Allah. Ini baru 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 mulai lagi Pak Haji kita ya, Iya, podcast bareng lagi. Terakhir itu waktu podcast bersama Kiai Auza'i kalau nggak salah ya. betul. It, Ramadan ya, Sat, ya? Ramadan 2 tahun lalu Pak Haji. Iya, betul betul. Gimana kabar sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Meskipun tadi kami satu mobil kebetulan dan kejebak macet Pak Haji ya. Cuma Mhm. alhamdulillah di sore yang mendukung, ya, jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu mendung juga nih. Cuman agak-agak mendung sedikit ya. Di depan kandang kambing nih. Jadi Masya kalau nanti Allah. ada suara-suara kambing yang masuk, jangan heran karena background kita nih, background kami ini adalah kandang kambing, peternakan kambing. Yang notabene kurban-kurbannya Insan BP Jam Sostek kita ambil dari sini, Pak Haji. Insya Allah, kita ambil Insya Allah. dari sini. Kandang di belakang pondok pesantren di Cilengsi. Mantap. Jadi nanti kita akan lihat footage-nya juga bahwa kandangnya bersih, kemudian kambingnya bagus-bagus gitu Pak Ji, gede-gede untuk kemudian jadi kurbannya Insan BP Jam Sostek bagi Insan BP Jam Sostek yang nabung kurban di Yayasan Al-Maghfirah. Untuk wilayah Jabodetabek. Untuk wilayah Jabodetabek. Hmm. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan pasti meluas tuh Pak Ji ya. Insya Insya Allah. Allah, Jadi insya seluruh Allah. Indonesia tuh Pak Ji. Insya Insya Allah. Allah, amin. Mudah-mudahan Bapak Haji Hamdillah Kosasi dan juga keluarga sehat panjang umur. Amin, amin, amin. Kita tahu beliau adalah seorang asisten deputi Hubungan industrial. hubungan industrial, HCP Pak Ji ya. Betul, betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat panjang umur deh, Amin. mendapatkan keberkahan pekerjaan dan karir yang bagus. Amin. Amin ya Amin, ya rabbal Allah. alamin. Juga kita sapa salah satu narasumber kita juga yang selalu menemani kita, guru kita, Ki Haji Lukmanul Hakim Marzuki. Assalamualaikum guru. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sehat panjang umur guru. Alhamdulillah. Dan juga jangan lupa nih beliau nih hari ini kebetulan kemarin kebetulan beliau milad ya. Kita ucapkan selamat milad buat guru kita. Masya Ya Haji Allah. Lukmanul Hakim Marzuki. Kebetulan kalau nggak salah milad yang ke-18 guru ya. 18 ya. Masih muda. Masih muda. Sisanya berapa tuh 18 tuh guru? Pokoknya mudah-mudahan sehat panjang umur, Amin, ya ya bahagia Rabbal selalu. alamin. Di umur yang tambah banyak, mudah-mudahan juga tambah berkah guru ya. Amin, ya Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ngobrol masalah kurban Pak Haji. Izin Pak Haji, kita mau ngobrolin masalah kurban, sepenting apa kurban itu, dan kemudian Yayasan Al-Maghfirah sendiri kan punya satu program namanya tabungan kurban yang sudah berjalan beberapa tahun ini ya. Dan juga memang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Artinya tidak kurban yang dimiliki atau yang disalurkan, yang dikurbankan oleh mudhohi, oleh Insan BP Jam Sostek, disalurkan ke banyak tempat. Artinya manfaatnya juga lebih meluas. Pemirsa, jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita sama-sama akan langsung mengulik ya pertanyaan-pertanyaan yang barangkali Insan BP Jam Sostek dan pemirsa sudah penasaran. Insya Allah selama 30-40 menit ke depan kita akan ngobrol bersama Bapak Haji Hamdillah Kosasi selaku Ketua Yayasan Al-Maghfirah BPJS Ketenagakerjaan dan juga Guru Lukmanul Hakim Marzuki. Alhamdulillah. Baik, Pak Haji, pertanyaan pertama. Jadi kan kita sudah tahu bersama bahwa Yayasan Al-Maghfirah ini punya satu program tabungan kurban namanya Pak Haji ya. Udah berapa lama sih Pak Haji itu? Kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu itu. 6 tahun. Dan memang animo Insan BP Jam Sostek selaku mudhohi, orang-orang yang berkurban itu
Bagus ya Pak Haji kayaknya ya Pak Haji. Alhamdulillah Mm-mm. selama 6-7 tahun ini berjalan, Mm-mm. para karyawan yang menitipkan Mm-mm. atau mudhofi dari karyawan BPJS Kerjaan itu menitipkan ke Yayasan Al-Maghfirah, Mm-mm. alhamdulillah cukup bagus animonya. Mm-mm. Ini perlu disiarkan kembali, Mm-mm. disiarkan ke insan BPJS Kerjaan ataupun ke eksternal yang nantinya juga akan bermanfaat kepada masyarakat Oh, luar juga, kalau Ustaz. kalau Pak Haji bilang tadi itu untuk eksternal juga, maksudnya bisa nabung kurban Yayasan Al-Maghfirah meskipun bukan karyawan gitu Pak Haji. Sangat memungkinkan, Hmm, hmm, hmm. sangat memungkinkan, Ustaz. Kan sementara ini kan Hmm. kita dari karyawan BPJS Ketenagakerjaan aja nih, Betul, gitu. betul. Tapi eh, di suatu waktu nanti bisa saja orang-orang lain untuk mau nabung ke Yayasan Al-Maghfirah bisa juga gitu Pak Haji ya. Betul, sangat memungkinkan itu, Ustaz. Mm-mm. Jadi kalau dari tahun ke tahun peningkatannya bagus tuh Pak Haji ya, bahwa dari tahun pertama ke tahun kedua. Dan Ya, yang mau saya tanyakan itu latar belakangnya apa sih Pak Haji sampai ada tabungan kurban ini? iya. Sebetulnya melihat dari historikal di masyarakat, Ustaz ya. Baik. Kalau kita melihat di masyarakat zaman dulu orang-orang tua kita itu ya, Mm-mm. ketika mereka para petani gitu, peternak dengan ekonomi yang kita tahu pada saat itu, Oke, betul. mereka itu memiliki antusiasme dan niat pada saat nanti pada hari raya kurban, mereka itu berkurban, Mm-mm. melaksanakan kurban, sehingga mereka ketika memanen Mm-mm. baik padi dan sebagainya, mereka menyisihkan Oh. sebagian rezekinya untuk nanti dibelikan hewan kurban, apakah itu nanti kambing, domba ataupun sapi. Iya. Nah, kemudian kita lihat pada saat itu banyak karyawan BPJS Kerjaan Mm-mm. yang apa namanya yang beragama Islam, Iya. begitu kesibukannya, Mm-mm. sibuk dengan aktivitasnya, kami melihat ada beberapa yang seharusnya itu bisa melaksanakan kurban, tapi lupa Oh, karena oke. kesibukannya itu, Mhm. ataupun mereka akhirnya ada sesuatu ekonomi yang tidak direncanakan sehingga pada Oke. saat hari H-nya, pada hari Mhm. raya kurban, mereka tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki keluasan rezeki Mhm. untuk melaksanakan kurban tersebut. Iya. Maka atas dasar dua tadi itu Iya. kami memberikan fasilitas. Oh. Kami memberikan satu program yang sangat bermanfaat. Ketika ini kita layangkan, kita launching bahwa tabungan kurban itu bagi insan bebas tenaga kerjaan, mereka dapat menyicil setiap bulan. Menyicil setiap bulan. Tujuannya tidak lain adalah nanti pada hari H-nya mereka dapat membeli hewan kurban Dan tidak terasa berat. dan tidak terasa berat. Mhm. Nilainya pun nggak banyak Iya. sebetulnya. Kalau dilihat dari 1 bulan gitu ya, 1 Mhm. bulan apa yang mereka dapatkan gajinya Mhm. itu nggak jauh dari ya 300.000. Oh, bisa 300-400 ribu mungkin Pak Haji. Iya. Ketika pada hari H-nya hewan kurban turun, akan kita kembalikan. Oh, Ketika gitu. memang ternyata yang bersangkutan atau mudhoh itu ingin membeli hewan kurban yang lebih tinggi lagi, Tinggal monggo, nambahin. tinggal nambahin. Iya, benar. Iya. Oh, jadi kalau secara mekanisme izin Pak Haji ya. Barangkali ada pemirsa atau insan BP Jam Sostek yang belum ngerti nih Pak Haji, yang belum paham tentang alur mekanismenya. Kalau seseorang mudhohi atau insan BP Jam Sostek atau nanti ada dari eksternal misalkan Pak Haji ingin nabung kurban ke Yayasan Al-Maghfirah. Yang pertama kita nabung nih ke Yayasan Al-Maghfirah, nyicil setiap bulan 300.000, 400.000 sampai mendekati hari H-nya, uang yang sudah terkumpul misalkan 3 sampai 4 juta itu kita diberikan opsional Pak Haji. Iya, betul sekali, Ustaz. Diberikan pilihan Betul sekali. tanpa potongan. Tanpa potongan. Mau dibalikin semuanya boleh atau mau langsung dibelikan kambing kurban juga boleh. Iya, betul. Dan atau mungkin ada yang mau gini Pak Haji. Saya tolong beliin kambing kurban deh. Cuman kambing kurbannya kirim ke rumah saya, boleh nggak Pak Haji? Sangat boleh dan sangat memungkinkan itu, Ustaz. Kalau di Jabodetabek kena ongkos kirim nggak tuh Pak Haji? Free. Free, pemirsa insan BP Jam Sostek. Jadi banyak keuntungannya Pak Haji itu ya. Betul. Jadi kita dibeli kambing kurban, dianterin langsung. Betul. Atau saya nggak mau repot dah, tolong sembelihin, boleh nggak Pak Haji? Mulai dari pengantaran, Mm-mm. kemudian penyembelihan, Mm-mm. sebelum disembelih perawatan, Hmm. sampai laporannya pun kita sampaikan kepada mudhohi. Kalau misalkan, ini keren nih, kalau misalkan laporan,
Tapi saya minta paha dong, boleh nggak? Boleh nggak Pak Haji? Boleh, Oh boleh. boleh. Jadi bener-bener seperti pada umumnya kita berkurban, namun dengan mekanisme nabung di Yayasan Al-Maghfirah. Betul. Jadi kalau yang saya lihat Yayasan Al-Maghfirah lillahi ta'ala banget gitu. Enggak Iya. enggak motong sama sekali, dan juga ongkirnya kita kasih free. Betul Masya Allah. banget. Jadi begini, Ustaz. Mm-mm, mm-mm, Memang Yayasan Al-Maghfirah adalah satu wadah syiar mm-mm, menghimbau, mengajak para insan BPS Nakes dan Muslim mm-mm, itu menjalankan kewajiban, menjalankan ibadahnya mm-mm. lebih baik lagi, Alhamdulillah. mengingatkan kepada Iya, iya, mereka, iya, iya. kemudian juga memberikan manfaat kepada Orang banyak. orang banyak. Alhamdulillah. Jadi kalau nanti berkurban itu, kemudian saat ini kita sedang mengkonfirmasi para mudoi. Mm-mm, Ini uang tabungan kurbannya mau kita berikan kepada mereka langsung untuk dibelikan hewan kurban di mana mereka mau tentukan mm-mm, sendiri, mm-mm, mm-mm, atau diserahkan ke Al-Maghfirah. mm-mm. Kalau diserahkan Al-Maghfirah, maka kami akan mencari nanti wilayah-wilayah mana yang sangat layak untuk didistribusikan hewan kurban tersebut. Wa at'imul ba'isal fakir gitu guru ya. Hmm, Yang guru lihat sebagai seorang apa namanya tuh pemuka agama di daerahnya guru nih, ada satu program dari Yayasan Al-Maghfirah untuk menabung kurban gitu guru. Ini kan salah satu ciri orang-orang yang wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad gitu guru. Gimana guru? Boleh dijelaskan nggak sih guru? Ya, alhamdulillah, tentu para insan BP Jam Sostek Ketenagakerjaan Mm-mm. ini sangat amat membantu buat kita semuanya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Ketua Yayasan langsung, Ya. Ustadz Haji Hamdillah Kosasi, Iya. tentang program yang luar biasa dari mulai pembelian, kemudian pengantaran secara gratis, Mm-mm. hingga sampai kalaupun tidak membebankan kita yang menyembelih langsung. Mm-mm. Kalau ada request ya kita berikan, gitu Iya. kan. Mm. Jadi benar-benar difasilitasi tidak hanya sekedar tabungan, tapi sampai tuntas penyelenggaraan hewan kurban itu. Masya Mm-mm. Allah, ini yang luar biasa, sangat amat menolong gitu kan. Iya. Tapi saran saya buat pemirsa insan BP Jam Sostek Ketenagakerjaan, kalau memang kita sudah menyerahkan, kenapa Yayasan Al-Maghfirah di samping memfasilitasi, mereka juga mau membelanjakan karena hewan untuk dikurbankan tentu mempunyai syarat. Oh iya bener Jadi tidak nih. hanya sekedar membeli hewan, Iya. tapi juga ada ketentuan-ketentuan syaratnya. Dan di Yayasan Al-Maghfirah memang ada orang-orang yang kompeten di Ya. bidang itu. Mm-mm. Jadi kita diskusikan, kita belikan hewannya yang seperti apa dari sisi kesehatan, Ya. dari umur dan lain Dan sebagainya. tentu sesuai dengan syariat. Betul. Jadi kalau misalkan mohon maaf, kita sembarangan beli hewan kurban takutnya tidak sesuai syariat gitu ya. Betul. Kalau kita yang memilihkan insya Allah sesuai syariat. Betul. Dan pun kalau misalkan tidak mau kita yang nyembelihin, kita kirim ke rumahnya pun bisa gitu ya Bisa. Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi kan kalau sekarang mohon izin, di era sekarang kita kebutuhan makin meningkat, harga juga semakin tinggi. Maka Yayasan Al-Maghfirah memberi fasilitas itu Pak Haji itu ya. betul. Untuk memberikan gambaran bahwa kalaupun kita mau punya kewajiban, mau menjalankan kewajiban yang ada finansialnya sedikit itu, ada keuangannya gitu. Kemudian orang-orang berpikir bahwa wah ini terlalu mahal nih. Nah, kita berikan solusi gitu Pak Haji. Iya. Bahwa segala sesuatu bisa direncanakan dari jauh-jauh hari. Benar nggak sih Pak Haji? Betul sekali, Mm-mm. Ustaz. Jadi memang sesuai itu tuh bisa dimudahkan dengan niat kita. Mm-mm. Jadi kita niatkan setahun sebelumnya dengan cara melakukan ya tabungan, kita Iya. menabung Iya. gitu kan. Kemudian nanti pada hari H-nya tidak Mm. terasa, oh uangnya sudah terkumpul untuk beli hewan kurban. Ya, Tinggal nanti admin dari Yayasan Al-Maghfirah memberikan konfirmasi nih. konfirmasi. Iya, mau betul. diapain nih Mau uang nih? Mau diambil silakan, Iya. mau diserahkan, insya Allah siap. Oh gitu, Masya Gitu. Allah. Kalau saya sering dengar tuh lelucon-lelucon ituan guru. Bagi para perokok nih ya kan. Kebetulan saya juga perokok. Kalau sehari rokok tuh sekarang 35.000 guru. Kalau kali sebulan aja udah berapa juta tuh Pak Haji ya. Masya Allah, betul. Harusnya kan 3 bulan aja kekejar tuh guru ya. Maka dari itu, Mm-mm. pemirsa,
kurban ini bukan hanya sekedar mampu, tapi mau. Oh, bukan hanya sekedar mampu tapi mau. Tapi mau. Banyak orang mau tapi nggak mampu. Tapi nggak Banyak mampu. orang mampu tapi nggak Tapi mau. nggak mau. Ini ribet nih. Makanya harus ada dua hal yang sama, yaitu punya kemampuan Dan dan punya juga kemauan. kemauan. Masya Allah. Bahkan Ya. ada ancaman loh dari Nabi Mm-mm. ketika orang diberikan kemampuan khususnya tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan sekali-kali kau dekati tempat sholatku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ya. Tapi hukum kurban sendiri sunnah kan guru ya? Sunnah tapi muakkad. Muakkadah ya. Sangat amat dianjurkan. Dianjurkan. Artinya kalau kata para ulama, dilakukan berpahala tapi ditinggalkan memang tidak berdosa pemirsa, tapi tercela. Itu tuh tercelanya itu tuh. Iya. Jangan sampai. Jadi mudah-mudahan kami selalu berdoa mudah-mudahan siapapun Anda yang menonton video kami, Insan BP Jam Sostek atau semua pemirsa diberikan keluasan rezeki Amin. untuk bisa berkurban dimanapun Anda berada. Mau di Yayasan Al-Maghfirah silahkan, di luar juga silahkan. Dan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.